warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Nindya Sindikita Cahyani. Nomor Taruna 1902077. Kelas MTJ 3.16. Dengan 3 rekan saya. Nama Taruni Nindya Nilunova Ardianti. Notar 1902270. Kelas MTJ 3.16. Nama Muhammad Khairum Syaputra, Notar 1902249. Nama Haruna Nindya Aldi Hasmi Maulana, Notar 1902030, kelas MTJ 316. Dalam video ini kami akan menjelaskan 8 sub pokok bahasan. Yang pertama, definisi kelompok dan kepribadian kelompok. 2. Proses pembentukan kelompok dan keterpaduan kelompok. 3. Fasilitas sosial dan pemalasan sosial, serta yang terakhir yaitu polarisasi kelompok dan pikiran kelompok. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai definisi kelompok dan kepribadian kelompok. Apa sih definisi dari kelompok? Menurut Homans tahun 1950, kelompok adalah sejumlah individu berkomunikasi satu dengan yang lain dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga tiap orang dapat berkomunikasi dengan semua anggota secara langsung. Kelompok juga dapat diartikan sebagai sejumlah individu yang mempunyai tujuan, nilai, dan norma yang sama, dan secara sengaja dan teratur dapat berinteraksi. Adapun contoh dari kelompok ini seperti kelompok keanggotaan OSIS, kelompok arisan, kelompok ekstrakurikuler, dan masih banyak lagi. Dalam setiap kelompok tentunya mempunyai kepribadian. Yang dimaksud dengan kepribadian kelompok itu apa sih? Teori kepribadian kelompok atau Group Centrality Theory adalah teori yang menitikberatkan pada interaksi kelompok yang berdasarkan pada dimensi kelompok dan dinamika kepribadian. Yang dimaksud dengan dimensi kelompok di sini adalah karakteristik yang dimiliki oleh individu atau populasi seperti umur maupun intelijensia. Sedangkan dinamika kepribadian adalah peran khusus yang dimiliki oleh kelompok, sehingga kelompok dapat bertindak sebagai satu kesatuan. Untuk materi ketiga dan keempat akan dijelaskan oleh rekan Sindikita Cahyani. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses pembentukan kelompok dan keterpaduan kelompok. Apa saja sih proses pembentukan kelompok? Proses pembentukan kelompok terdiri dari 5 proses. Yang pertama, forming atau pembentukan. 2. Storming atau merebut hati. 3. Norming atau pembentukan norma. 4. Performing atau melaksanakan, dan yang terakhir adalah enjourning atau pengakhiran. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari proses tersebut. Proses yang pertama adalah forming atau pembentukan. Nah, pada proses ini merupakan proses di mana tidak adanya kepastian antara tujuan, struktur, kepemimpinan, dan hal-hal yang harus dihadapi ke depannya. Proses ini berakhir ketika semua anggota kelompok menyadari bahwa mereka merupakan satu kesatuan entitas yang utuh. Lalu proses yang kedua adalah storming atau merebut hati. Proses ini muncul ketika adanya konflik antar anggota kelompok sehingga akan mengakibatkan atau menimbulkan hierarki yang jelas dalam suatu kelompok tersebut. Proses yang ketiga adalah norming atau pembentukan norma. Proses ini ditandai dengan adanya kohesi atau keterpaduan kelompok, adanya struktur kelompok yang solid, serta harapan dan perilaku anggota kelompok yang mulai dirumuskan secara benar dan diterima oleh para anggotanya. Selanjutnya proses yang keempat, performing atau melaksanakan. Proses ini merupakan proses di mana para anggota kelompok mulai menyadari akan hak, kewajiban, dan peran mereka dalam pelaksanaan tugas kelompok tersebut. Yang terakhir adalah proses enjourning atau pengakhiran. Proses ini terjadi pada kelompok yang bersifat temporer, di mana hal ini akan terjadi ketika rangkaian kegiatan dalam kelompok tersebut sudah berakhir. Bab selanjutnya yaitu keterpaduan kelompok.
Keterpaduan kelompok merupakan suatu perasaan daya tarik individu terhadap kelompoknya dan motivasi para anggota kelompok agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi keterpaduan kelompok? Yang pertama, kesamaan nilai dan tujuan. Kedua, keberhasilan mencapai suatu tujuan. Ketiga, status kelompok yang tinggi. Yang keempat, penyelesaian perbedaan. Yang kelima, kecocokan terhadap norma-norma. Yang keenam, daya tarik pribadi. 7, pengakuan dan penghargaan. 8, pengalaman yang menyenangkan antar anggota. 9, persaingan intern antar anggota. 10, dominasi yang selaras antar anggota. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aldi Hasbi Maulana. Fasilitas sosial adalah fenomena yang menunjukkan adanya pengaruh kehadiran orang lain terhadap performansi individu atau kelompok. Seringkali kita mendengar istilah fasilitas sosial atau fasilitas umum, pasos dan pasum, untuk menggambarkan fasilitas yang bisa digunakan publik. Dalam peraturan tentang fasilitas sosial tak ditemukan istilah pasos atau pasum, tapi itu adalah sebutan untuk prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial yang dipendekkan menjadi pasos atau pasum untuk mempermudah penyebutannya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial, termuat definisi akan fasilitas sosial, yaitu fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan, perbelanjaan, niaga, peribadatan, rekreasi, budaya, olahraga, dan taman bermain, pemerintah dan layanan umum, serta pemakaman umum. Sedangkan prasarana lingkungan meliputi jalan, saluran pembuangan air limbah, dan saluran pembuangan air hujan, serta utilitas umum terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, kebersihan atau pembuangan sampah, dan pemadaman kebakaran. Kebutuhan akan fasilitas sosial ini satu sama lainnya akan berbeda dan sangat tergantung pada minimal jumlah pendukung yang dibutuhkan untuk pengadaan fasilitas sosial. Berdasarkan ketentuan Kepmen PU nomor 378/KTPS/1987. Fasilitas sosial diantaranya sekolah, kesehatan, perbelanjaan, dan niaga, pemerintah, pelayanan umum, peribadatan, rekreasi, kebudayaan, olahraga, dan lapangan, serta pemakaman umum. Menurut ILE 1991 dengan model pendekatan inklusinya menjelaskan bahwa proses produksi perumahan dan fasilitas sosialnya merupakan hasil keputusan dari sejumlah aktor yang berperan dan terikat dalam suatu hubungan kekuasaan satu dengan lainnya dalam proses pembangunan tersebut. Analisis pengadaan perumahan dan fasilitas yang dibangun oleh developer juga dapat dilihat berdasarkan kepentingan ekonomi yang sangat dominan dari sistem produksi perumahan fasilitasnya. Hal ini sangat beralasan mengingat adanya azas-azas pengembangan perumahan yang lebih berorientasi profit. Kebijakan pembangunan fasilitas sosial perumahan tidak terlepas dari kebijakan perumahan dan pada umumnya. Dijabarkan akan perlunya peran pemerintah dan swasta yang lebih besar lagi dalam pengadaan fasilitas pendukung perumahan. Kemalasan sosial adalah penurunan motivasi dan usaha individu apabila bekerja secara kolektif dalam sebuah kelompok dibandingkan apabila individu bekerja secara sendiri. Evaluation apprehension atau kemalasan sosial terjadi karena identitas individu menjadi tersamarkan atau anonim ketika berada dalam kelompok. Hasil kerja individu tidak tampak karena yang dilihat adalah hasil kelompok. Akibatnya, individu yang tidak termotivasi dengan tugas tersebut hanya sedikit berkontribusi. Dampak yang muncul dari social loafing atau kemalasan sosial yang dilakukan oleh mahasiswa adalah menurunkan kinerja mahasiswa sendiri. Sebagai individu di dalam kelompok mahasiswa tidak dapat menunjukkan dan mengembangkan potensi karena terbiasa mengandalkan kemampuan orang lain, dan mahasiswa menjadi pasif ketika berada di dalam kelompok. Cara mengatasi kemalasan sosial adalah adanya penekanan usaha dan hasil dari individual dibandingkan kelompok, memberikan pemahaman kepada anggota kelompok bahwa setiap individu di dalam kelompok itu penting di dalam menyelesaikan tugas, meningkatkan komitmen semua anggota yang berada di dalam kelompok. Baik, selanjutnya untuk subbab selanjutnya akan dibacakan oleh rekan Muhammad Khairum Saputra.
Polarisasi kelompok. Gejala mempunyai pendapat kelompok pada suatu pandangan tertentu disebut sebagai polarisasi kelompok. Terjadinya polarisasi kelompok antara lain dimulai dengan adanya diskusi dalam kelompok yang memunculkan ide-ide yang sama, di mana hal ini semakin kuat jika prasangka sosial antar anggota kelompok rendah. Salah satu penelitian tentang polarisasi kelompok ialah McCautley and Siegel pada tahun 1987. Terorisme tidak timbul tiba-tiba, tetapi melalui proses kebersamaan antar orang-orang yang sama-sama merasa terpukul dalam suatu situasi. Dan karena mereka semakin terisolir, maka mereka semakin ekstrim. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemikiran kelompok. Menurut West dan Turner, pada tahun 2008 mendefinisikan bahwa pemikiran kelompok atau groupthink sebagai suatu cara pertimbangan yang digunakan anggota kelompok ketika keinginan mereka akan kesepakatan melampaui motivasi mereka untuk menilai semua rencana tindakan yang ada. Pola-pola tetap dari perilaku kelompok yang dapat diprediksi yaitu 1. Sifat-sifat dari kepribadian kelompok. 2. Struktural internal kehubungan antar anggota. 3. Sifat keanggotaan kelompok. Faktor terbentuknya pemikiran kelompok. 1. Keterpaduan kelompok. 2. Faktor struktural. 3. Tekanan kelompok. Janis pun memaparkan gejala-gejala yang terjadi pada sebuah kelompok sedang berada dalam pemikiran kelompok. Berikut gejalanya. 1. Percaya pada moralitas terpendam yang ada di dalam diri kelompok. 2. Stereotip terhadap kelompok lain atau menganggap buruk kelompok lain. 3. Tekanan langsung pada anggota yang pendapatnya berbeda dari pendapat kelompok. Dampak negatif. Hasil dari analisis Janis meneliti pemikiran kelompok dalam pengambilan keputusan terdapat beberapa dampak negatif seperti 1. Diskusi amat terbatas pada beberapa alternatif keputusan saja. 2. Pemecahan masalah yang sejak semula mudah cenderung dipilih, tidak lagi dievaluasi atau dikaji ulang. 3. Alternatif pemecahan masalah yang sejak semula ditolak, tidak pernah dipertimbangkan kembali. Leon Festinger pada tahun 1954 menyatakan adanya pengaruh dari social comparison atau perbandingan sosial, di mana kita ingin mengevaluasi pendapat dan kemampuan dari diri kita sendiri dengan pandangan dan kemampuan orang lain. Perbandingan-perbandingan ini dapat menimbulkan kesan yang salah tentang apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh orang lain, atau biasa disebut dengan pluralistic ignorance, sehingga menimbulkan reaksi yang salah pula. Penolakan pluralistik adalah kesan yang salah pada kebanyakan orang lain pikirkan atau rasakan atau bagaimana mereka merespon. Contohnya adalah ketika kita dan beberapa orang lain yang ingin mengadakan demonstrasi terhadap adanya ketidakadilan dari perusahaan. Namun ternyata masing-masing tidak berani untuk menjadi pemimpin demonstrasi karena ketakutan-ketakutan seperti resiko pemecatan, hukuman, dan sebagainya. Sehingga akhirnya tidak ada yang mengawali untuk bergerak. Padahal pada awalnya ada kesamaan tentang ketidakadilan.